Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kurnianingsi dari kelas 1C, NIM 2021808082. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi KD-IPA mengenai konsep dasar sel. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang struktur sel, protoplasma, dan senyawa penyusunnya. Perkembangan teori sel. Teori sel dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama yaitu oleh Robert Hooke. Robert Hooke mengemukakan bahwa pada sayatan gabus terdapat ruangan kecil yang disebut dengan sela. Yang kedua dikemukakan oleh Purkinje. Purkinje mengemukakan bahwa di dalam sela tersebut terdapat zat yang mengalir yang memiliki tanda-tanda hidup. Yang ketiga dikemukakan oleh Dujardin. Dujardin mengemukakan bahwa di dalam sela tersebut terdapat cairan yang kental yang disebut dengan protoplasma. Teori sel juga dikembangkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama yaitu oleh Sehen dan Seldon yang menghasilkan postulat sel yaitu makhluk hidup terdiri dari sebuah atau lebih sel yang bernukleus, dan sel merupakan kesatuan fungsi yang terkecil. Yang kedua oleh Rudolf Virchow. Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang ada sebelumnya dengan jalan pembelahan atau omniselula e-selula. Materi selanjutnya yaitu protoplasma. Protoplasma ditemukan oleh Purkinje dan Dujardin. Keadaan protoplasma yaitu sol yang bentuknya encer dan gel bentuknya kental. Di dalam protoplasma terdapat gerakan. Gerakan yang pertama yaitu gerakan Brown, di mana gerakan Brown merupakan gerakan yang sangat cepat dan ditentukan oleh molekul dan tenaga kinetiknya. Yang kedua yaitu gerakan amoeboid. Gerakan amoeboid merupakan gerakan yang berlangsung secara terus-menerus dari keadaan gel ke sol dan begitu pula sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai senyawa penyusunnya. Senyawa penyusun sel yaitu terdiri dari air, protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat. Materi yang kedua yaitu mengenai struktur sel dan virus serta keanekaan dalam keberagaman. Struktur sel terdiri dari yang pertama prokariota. Prokariota mencangkup bakteri dan cyanobacteria. Yang kedua eukariota. Eukariota merupakan pembatas membran atau yang disebut dengan membran sel. Di dalam eukariota terdapat sitosol dan organol. Yang ketiga yaitu virus. Virus merupakan pembatas antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang memiliki ukuran lebih kecil dari bakteri. Materi selanjutnya yaitu mengenai keanekaan dalam keberagaman. Keanekaan meliputi bentuk dan ukuran, sedangkan keragaman merupakan variasi dari berbagai makhluk hidup yang bersumber dari gen. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.